Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadisi falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dhalika min sifatil hawadisi wadidduha al-mumasalatu wad dalilu ala dhalika annahu law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun. Para alim ulama, para asatid, para orang tua, wabil khusus pengurus masjid Jami Al-Hidayah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah besar, agung, mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar dan mulia itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan, meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa serta raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat terbaik, tempat paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Dan kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, sholat di waktu yang terbaik dibandingkan dengan waktu sholat yang lainnya, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Sholat subuh dengan berjamaah karena waktunya terbaik yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun jumlah rakaatnya paling sedikit dibandingkan dengan sholat 5 waktu yang lainnya,
akan tetapi pahalanya lebih besar. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, pahalanya seolah-olah sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk itu 12 jam tidak berhenti, sholat terus menerus, tidak terhalang makan, tidak terhalang minum, tidak terhalang buang hajat. Maka itulah pahala sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, yaitu mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat subuh dengan berjamaah 24 jam ke depan, dia adalah mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang patut kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang anugerah ini, nikmat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada seluruh hamba-hambanya, akan tetapi hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bangun subuh itu banyak, akan tetapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan orang-orang yang dibangunkan subuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian kecil itu adalah kita semua. Ungkapan ini kita ungkapkan, kita sampaikan karena ada perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun nikmat yang datang dari Rabbmu hendaklah engkau ceritakan. Jadi bercerita tentang nikmat-nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan bernilai pahala. Jadi kita bercerita tentang nikmat, itu ada pahalanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan pernah bosan-bosan kita menceritakan setiap nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan termasuk kepada seluruh umatnya dan kita yang duduk pada pagi hari ini. Tentu harapan kita kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, bal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Kita belum selesai membahas kajian kita ilmu tauhid, yaitu sifat mukhalafatu lil hawadisi. Saya mendapatkan ajaran daripada ayah saya bahwa seorang bisa dikatakan ngaji itu apabila kumpul tidak 3 perkara di dalam dirinya. Yang pertama adalah benar membacanya, dan yang kedua adalah benar memaknai apa yang dibacanya. Kemudian yang ketiga adalah benar memahaminya, apa yang dibaca itu. Maka oleh karenanya saya ulang-ulang bacaan itu. Termasuk pada pagi hari ini saya akan mencoba membaca ulang. Wayajibu dan wajib. Fi haqqihi ta'ala, pada hak
sifatnya Allah yang maha luhur. Al-mukhalafatu lil hawadisi. Allah memiliki sifat mukhalafatu lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk. Wa maknahu, dan makna mukhalafatu lil hawadisi, annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, laisa mumasilan lil hawadisi, tidak sama dengan makhluk. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udunun, tidak ada bagi Allah itu tangan, wala ainun dan mata, wala udhunun dan telinga, wala ghairu dalika, dan tidak ada yang lain-lainnya, min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat makhluk. Wadidduha, dan kebalikan daripada sifat mukhalafatul lil hawadisi, al-mumasalatu, yaitu Allah sama dengan makhluk. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan atas sifat mukhalafatul lil hawadisi, lau kana mumasilan, apabila ada Allah Subhanahu wa ta'ala sama lil hawadis dengan makhluk, lakana hadisan, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk. Wa huwa muhalun, dan yang demikian itu atau wa huwa Allah itu sama dengan makhluk, muhalun itu mustahil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga tadi sudah dibaca matannya, sudah dibaca maknanya. Yang ketiga, benar pemahamannya. Untuk bisa memahami apa yang tadi telah dibaca, apa yang tadi telah dimaknai, maka tidak semudah membalikan tangan. Ada tuntunan, ada panduan daripada ulama tauhid yang mumpuni membaca Al-Quran, membaca hadis, sehingga dengan kajian yang seksama terhadap Al-Quran, kajian yang seksama terhadap hadis yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatul lil hawadisi, sehingga kita baru akan sampai kepada pemahaman yang benar tentang sifat mukhalafatu lil hawadisi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan saya coba ulangi, karena seperti itulah saya mendapatkan ilmu ini dari guru saya. Karena ada perbedaan antara belajar ilmu tauhid, belajar ilmu iman, ilmu yakin, ilmu makrifat dengan ilmu yang lainnya. Seperti kita belajar ilmu fikih. Ketika kita belajar ilmu fikih, belajar tentang bersuci, maka ketika kita sudah tahu ilmu bersuci seperti wudu, ilmu bersuci seperti mandi junub, maka pada saat kita tahu ilmu bersuci berwudu, ilmu bersuci mandi junub, tidak serta-merta bahwa kita untuk mandi terus, tidak serta-merta untuk berwudu terus. Karena mandi junub dan berwudu itu ada kaitan dengan perbuatan atau amalan. Seperti kita mandi junub, kenapa kita harus mandi junub? Ada kaitannya dengan kita telah melakukan sebuah perbuatan yang mewajibkan kepada kita untuk mandi junub. Karena berwudu, karena
ada sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan wudhu, yaitu apabila kita mau melaksanakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk sholat, maka sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berwudu. Seperti untuk melaksanakan zakat, tidak serta-merta orang yang faham zakat lantas pada saat itu harus zakat terus. Apalagi zakat ada waktunya, yaitu 1 tahun 1 kali. Waktunya juga bukan untuk semua orang, akan tetapi untuk orang yang hanya memiliki nisab untuk zakat. Demikian untuk melaksanakan puasa, tidak serta-merta orang yang telah mengetahui ilmu puasa, baik sunnah maupun wajib, pada saat dia tahu hari itu dia harus terus melaksanakan puasa. Karena puasa ada waktunya yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 1 tahun 1 kali. Kemudian tidak juga serta-merta ketika kita belajar ilmu umroh, belajar ilmu haji, setelah bahwa kita tahu belajar ilmu umroh, ilmu haji, lantas pada saat itu harus umroh, harus haji. Tidak. Apalagi umroh dan haji harus dilakukan hanya seumur hidup sekali. Itu pun oleh mereka yang istitoah. Kalau Bapak Ibu bertanya, ada orang yang umroh berkali-kali, ada haji berkali-kali, itu adalah dia khawatir kalau umroh yang ini tidak sempurna, maka saya laksanakan umroh berikutnya. Kalau haji yang ini tidak sempurna, maka saya melaksanakan haji berikutnya. Kewajiban umroh, kewajiban haji hanya 1 kali dalam seumur hidup. Artinya apa? Bahwa ketika kita tahu ilmu umroh, tahu ilmu haji, tidak serta-merta bahwa kita harus melaksanakan umroh, harus melaksanakan haji. Akan tetapi ketika belajar ilmu tauhid, pada saat itu kita tahu, pada saat itu kita harus mengamalkan. Pada saat itu kita tahu, maka terus menerus harus hadir tauhid itu dalam diri kita. Jangankan jeda 1 jam, jeda 1 hari, jeda 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, bahkan seumur hidup, tidak belajar ilmu tauhid. Pada saat itu tahu, pada saat itu harus dihunjamkan ke dalam hati. Dan jangan boleh keluar lagi, harus bersemayam dalam hati selamanya. Allah itu harus selalu ada di dalam hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala harus senantiasa bersama kita. Dan ketika keluar tauhid dalam diri kita, kemudian Allah cabut ruh kita, sementara iman, yakin, makrifat kita sedang keluar dalam diri kita. Pastikan bahwa kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan tidak makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mati yang tidak mungkin mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sedangkan kalimah ini kalimah yang sangat kita butuhkan ketika kita mengakhiri hayat kita. Untuk itu keyakinan, keimanan, makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sejak kita tahu, tidak boleh keluar walaupun hanya 1 detik saja. Kalau ada hitungan lebih kecil daripada detik, maka hitungan itu pun tidak boleh dilakukan oleh kita. Buat mereka yang telah tahu apa yang disebut dengan ilmu iman, ilmu yakin, ilmu makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bayajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Telah saya sampaikan berulang-ulang bahwa ketika kita berjumpa dengan kata-kata wayajibu di dalam ilmu tauhid, pastikan berbeda maknanya dengan apa yang kita dapatkan di dalam ilmu fikih. Kalau kita berbicara ilmu fikih, ketemu di dalam ilmu fikih ada kata-kata wayajibu, maknanya hanya 1,
wajib itu adalah ma yuthabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, selesai. Tapi ketika kita berjumpa dalam bahasan tauhid, wa yajibu fi haqqihi ta'ala, maknanya adalah ada dua. Yang pertama, wa yajibu, wajib indal akli. Yang kedua adalah wajib inda syar'i. Apa yang disebut dengan wajib indal akli? Yang disebut dengan wajib indal akli dalam rangka menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk kepada wajib inda syar'i, maka otak kita harus mampu menjangkau kepada keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ada. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mukhalafatul lil hawadisi, menurut jangkauan akal kita. Kemudian akan Abah sampaikan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kenapa akal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kewenangan untuk bisa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para ulama sibuk mencari apa sesungguhnya itu akal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang di dalam Al-Quran mengatakan akal, 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 akal. Karena ternyata bahwa akal adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki kemampuan lebih daripada mata, lebih daripada telinga, lebih daripada hidung, lebih daripada tangan, lebih daripada kaki. Mata hanya punya kemampuan membedakan setiap rupa. Telinga hanya punya kemampuan membedakan setiap suara. Hidung hanya punya kemampuan membedakan setiap wangi, setiap bau. Lidah hanya bisa membedakan setiap rasa. Tangan hanya bisa membedakan apa yang diraba. Kaki hanya bisa menjangkau apa yang bisa dijangkau oleh kaki. Tapi akal mampu menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, oleh lidah, oleh tangan, dan oleh kaki. Jangkauan akal adalah sangat-sangat luar biasa. Akal menjangkau di balik semuanya itu, walaupun terhalang oleh gunung, terhalang oleh bumi, terhalang oleh langit, akal dapat menjangkau apa yang berada di belakang langit, di belakang bumi, di belakang gunung. Akal dapat menjangkaunya. Inilah kehebatan akal, sehingga akal diberikan fungsi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana para ulama membuat sebuah definisi ma huwal aqlu. Apa yang disebut dengan akal itu? Al aqlu huwa sirrur ruhaniyu yudraku bihi ulumud daruriyat wa nazariyat mahaluhu fil qalbi wa nuruhu fi dimagi. Yang disebut dengan akal itu adalah sirrur ruhani, jauh lebih lembut daripada ruh. Ruh itu sudah lembut, tapi ternyata ada yang lebih lembut daripada ruh, yang disebut dengan bahasan nurun latif, cahaya yang sangat lembut, mengalahkan kelembutan cahaya matahari. Matahari hanya bisa menjangkau apa yang bisa disenter oleh matahari, tapi akal mampu menjangkau melebihi apa yang bisa disenter oleh matahari. Sirrur rohani. Ruh itu sudah lembut, akan tetapi ruh jauh lebih lembut, atau tetapi akal jauh lebih lembut daripada ruh. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abah ingin coba sedikit uraikan tentang ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita jasad, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Yang disebut dengan jasad itu luar biasa, dia punya kemampuan.
Karena dalam jasad itu ada mata yang bisa membedakan setiap rupa, ada telinga yang bisa membedakan setiap suara, ada hidung yang bisa membedakan setiap wangi bau. 1001 wangi, 1001 bau bisa dijangkau oleh hidung. Ada yang bisa membedakan setiap rasa sehingga 1001 rasa yang dapat dibedakan oleh lidah. Ada yang bisa diketahui oleh tangan sehingga apa saja yang diraba tangan pasti mengetahuinya. Ada yang bisa dijangkau dengan kaki. Tapi itu semuanya tidak ada artinya kalau tidak ada ruh. Betul? Seperti kita hari ini tidak ada artinya kalau tidak ada ruh. Artinya apa? Bahwa ruh jauh lebih berharga ketimbang jasad dengan segala perangkatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita tidak ada ruh di sini, kira-kira dibawa pulang atau tidak? Berharganya ruh, sehingga dengan ruh yang ada dalam jasad, Allah bisa dudukkan kita di dalam majelis ini. Sehebat apapun pangkat seseorang, seganteng apapun rupa seseorang, dan secantik apapun rupa seseorang, ketika ruhnya keluar dari jasadnya, yang gagah perkasa, yang cantik itu, kira-kira ada harganya? Ada harganya? Kalau hari ini ada yang dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ribut, keluarkan dari masjid ini, cepat mandikan, cepat bungkus, cepat sholatkan, cepat kuburkan. Betul? Begitu berharganya ruh, sehingga Allah dudukan kita di majelis ini. Akan tetapi ada yang lebih berharga daripada ruh, Pak, yang disebut dengan akal. Kalau orang yang punya jasad, di dalam jasadnya ada ruh, akan tetapi akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah datang dari Sareng ke sini karena dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Pak Anton ditugaskan untuk ngaji tauhid. Bukan ngaji tauhid boro-boro, ngaji tauhid. Ini paling dilempar sama Bapak. Betul? Ini kitab diacak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mahalnya jasad, akan tetapi ada yang lebih mahal daripada jasad adalah ruh. Begitu mahalnya ruh, akan tetapi ada yang lebih mahal daripada ruh adalah akal. Subhanallah. Sehebat pangkat kedudukan apapun seseorang, akan tetapi ketika dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya atau tidak? Apa arti orang itu? Tuh yang di pinggir jalan. Sekarang kita sedang di masjid, tapi dia sedang di pinggir jalan, jalan ke sana, jalan ke sini. Itu adalah orang yang dicabut akalnya oleh Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, lama kita dikasih jasad oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala perangkat kehebatan. Lama kita dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi kita lupa dengan nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruh itu. Orang sufi mengajarkan kepada kita, ketika kita bersyukur dengan ruh yang Allah anugerahkan kepada kita, jangan pernah ketika ruh sedang turun naik ke bawah itu selalu diucapkan Allah, 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 karena begitu mahalnya ruh. Pada saat ruh tidak menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam ruh kita, bagaimana ketika kita tidak sedang mengucapkan Allah pada saat ruh naik dan turun dan Allah cabut, kita sedang membesarkan harta, sedang membesarkan dunia, sedang membesarkan jabatan. Karena yang kita bicarakan sehari-hari adalah dunia, yang kita bicarakan sehari-hari adalah jabatan. Apalagi sekarang tahun politik namanya, sehingga kita banyak berbicara tentang politik, berbicara tentang dunia. Pada saat itu turun naik nafas kita bukan lagi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi apa yang kita sebut-sebut adalah sementara sebuah keterangan menyampaikan dia akan mati seperti apa yang dia sering lakukan oleh dia. Kalau dia sering melakukan maksiat, dia mati akan dalam maksiat. Kalau dia gemar beribadah, dia mati dalam beribadah. Kalau dia mati gemar mengungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam napasnya,
turun naik Allah, 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 Allah. Pastikan bahwa ia mati dalam menyebutkan nama Allah. Ketika orang mati menyebutkan nama Allah, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah, ia telah masuk surga. Dakhala itu kalimah fi'il amar, Bapak. Apa? Kalimah fi'il madi. Masya Allah, kalimah fi'il amar. Kalimah fi'il madi. Apa itu kalimah fi'il madi? Dakhalal jannah, telah masuk surga. Sudah masuk surga apa belum? Sudah masuk surga apa belum? Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka ia telah masuk surga. Telah masuk surga belum? Jawab. Telah masuk surga apa belum? Kenapa Rasulullah mengatakan telah masuk surga? Ini disebutnya kalau di dalam ilmu balaghah kalimah balik. Kalimah yang dapat memastikan seseorang masuk ke dalam surga. Walaupun ia belum masuk surga, seolah-olah telah masuk surga. Luar biasa. Ini mahalnya kalimah la ilaha illallah, yang harus senantiasa, tidak boleh, jangankan 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 pekan, apalagi 1 tahun sampai dengan seumur hidup. Maka kalimah la ilaha illallah harus kita selalu ungkapkan, baik sir maupun jahar, oleh lidah kita dan hati kita, dalam rangka bagaimana akal Allah subhanahu wa ta'ala pada detik itu ketika Allah cabut ruh kita, kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, agar kita memiliki tiket masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala, wajib pada haknya Allah ta'ala, wajib yang pertama adalah indal akli, menurut akal. Karena akal yudroku bihi ulumud dururiyat wan nazuriyat, akal dapat menjangkau ilmu-ilmu yang nampak dan sesuatu yang tidak nampak di mata, tidak nampak di telinga, tidak nampak di hidung, tidak nampak di tangan, tidak nampak di kaki, tidak diketahui, tidak dijumpai oleh metafisik kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, tapi dengan akal dapat dijangkau. Bapak Ibu sekalian, seperti dalam pembahasan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mukhalafatu lil hawadisi, bahwa Allah tidak bisa diperkirakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki, bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mukhalafatul hawadis, yang ini bukan yang itu, tapi harus mukhalafatul hawadisi, yang hakiki, yang sejatinya memang itulah Allah subhanahu wa ta'ala, yang berbeda dengan makhluknya. Karena dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai penegak ilmu tauhid, maka Nabi Ibrahim untuk menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala pertama menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan jangkauan metafisik yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Ketika berjumpa dengan bintang-bintang, ini Tuhan, ini jangkauan mata yang terlihat. Tapi ketika matahari tenggelam, ketika bintang-bintang tenggelam, kata Nabi, masa Allah tenggelam, Tuhan tenggelam. Ketemu dengan matahari, hada akbar, ini lebih besar lagi daripada bintang. Padahal ada bintang yang besarnya lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari. Tapi karena jangkauan mata tidak sampai pengetahuannya kepada hakikat sesuatu, sehingga apa yang nampak saja. Maka ketika melihat matahari, hada akbar, ini lebih besar daripada bintang. Oh, ini Tuhan.
kata Nabi Ibrahim. Kemudian ternyata Nabi Ibrahim setelah mengembalikan penglihatan matanya kepada akal, ini setelah mengembalikan penglihatan matanya kepada akal, maka kata akal, oh Tuhan itu bukan bintang, oh Tuhan itu bukan matahari, oh Tuhan itu bukan bulan, oh Tuhan itu bukan langit, oh Tuhan itu bukan gunung, oh Tuhan itu bukan bumi, oh Tuhan itu bukan apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tuhan itu, kata akal, adalah yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan gunung-gunung, yang menciptakan bumi, yang menciptakan segala apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi. Ini Abah ingin ulangi lagi agar kita tahu bagaimana nilainya ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu yakin, ilmu makrifat itu. Bilal bin Rabah al-Habsyi, orang yang paling jelek di dunia, hitam kelam, tambah hidungnya pesek, rambutnya nggak bisa disisir dengan seperti kita. Begitu, sudah jelek rupa, miskin papa, rakyat jelata. Begitu, saking miskinnya bahwa pakaian yang hanya menutupi dia punya alat vital saja. Saking miskinnya, jangankan rumah, kendaraan, sawah ladang, diri saja sudah tidak dimiliki oleh dirinya. Terpaksa dijual untuk kehidupannya kepada seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Pada saat dia menjual diri, jauh lebih dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal lagi sudah tidak dianggap manusia. Kenapa? Karena ketika Umayyah bin Khalaf membeli Bilal, maka roda penggilingan gandum yang diputarkan oleh 2 unta dilepas oleh Umayyah bin Khalaf, diganti dengan seorang diri yang namanya Bilal bin Rabah al-Habsyi. Artinya apa? Bahwa Bilal bin Rabah al-Habsyi menggantikan posisi binatang. Artinya apa? Dianggap sebagai binatang. Lebih nista daripada itu, bahwa tadinya 2 onta sekarang menjadi 1 manusia. Lebih hina lagi Bilal bin Rabah al-Habsyi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 4 hari berturut-turut datang menghampiri Bilal dengan cara yang sangat indah. Digeser tangan kasar Bilal oleh baginda Rasulullah, digantikan oleh tangan halus, tangan suci Rasulullah SAW. Di tengah-tengah Bilal keluar keringat karena saking beratnya beban yang dipikul oleh Bilal. Maka tugas berat Bilal digantikan oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 hari berturut-turut. Kemudian di malam hari yang keempat Bilal tidak bisa tidur. Dia berpikir, Muhammad itu mau apa dariku? Di tengah-tengah aku tidak dilihat sebelah mata oleh manusia. Bahkan majikanku menganggap aku sebagai binatang lebih nista daripada unta. Kemudian ada seorang seperti Muhammad, 3 hari berturut-turut telah meringankan beban aku, sehingga penggilingan gandum diputar oleh Muhammad, mengeluarkan tepung gandum, dan aku bisa terbebas dari beban berat itu. Itu 1 malam tidak tidur. Ketika pagi hari Bilal pun kembali melaksanakan tugas. Dikira Muhammad tidak datang, ternyata datang lagi. Tetapi ketika datang di hari keempat, Bilal mempertahankan tangannya untuk tidak digantikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya Bilal bertanya kepada Muhammad SAW, ya Muhammad,
Madza turid? Apa yang kau inginkan dariku? Begitu. Luar biasa jawaban daripada baginda Muhammad SAW. Sesuai dengan berbicara dengan kapasitas seorang yang namanya Bilal, tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pergaulan. Rasulullah menjawab, aku tidak ingin apa-apa Bilal darimu. Aku hanya ingin engkau menjadi orang yang bahagia. Aku hanya ingin engkau menjadi orang yang mulia. Bilal mendengar jawaban Rasulullah SAW semacam ini seperti mendengar petir di siang hari. Sehingga muncul pertanyaan yang kedua. Ya Muhammad, apakah bisa orang sesusah aku menjadi bahagia? Apakah bisa orang sehina aku menjadi mulia? Rasulullah langsung menyampaikan kajian tauhidnya kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi. Bilal, engkau akan menjadi bahagia, engkau akan menjadi mulia dengan catatan keyakinan kepada berhala, keyakinan kepada agama nenek moyang kamu yang kamu sebut dalam memutarkan roda penggilingan gandum, ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, ya Manat, untuk mendatangkan keringanan kemudahan ketika engkau memutarkan roda penggilingan gandum yang tidak kunjung datang membela kamu, menolong kamu. Sekarang keluarkan keyakinan itu dari hati kamu, masukkan satu-satu keyakinan oleh kamu dalam hati kamu kepada yang ahad. Ini pendidikan tauhid kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi oleh baginda besar Muhammad SAW. Tentu Bilal yang bertanya. Rasulullah SAW sedang mengungkapkan mukhalafatu lil hawadisi. Karena Tuhan yang diyakini oleh Bilal itu banyak, sedangkan Tuhan yang hakiki hanya satu, yang ahad, bukan yang wahid. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Ucapkan oleh kamu bahwa Allah itu adalah esa, bukan wahid, karena wahid dan ahad itu berbeda. Kalau ahad hanya untuk Allah, satunya Allah tidak bisa dipecah-pecah. Satunya Allah Subhanahu wa taala bukan tambahan antara setengah dengan setengah. Satunya Allah Subhanahu wa taala bukan antara 3/4 dengan 1/4. Satunya Allah berbeda dengan makhluknya, sehingga gelar untuk Allah bukan wahid tapi ahad. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Bilal. Allah masukkan satu-satunya keyakinan kepada yang ahad. Bilal nanya lagi, yang ahad itu siapa? Yang ahad adalah yang menciptakan 7 lapis langit. Yang ahad yang menciptakan 7 lapis bumi. Yang ahad yang menciptakan apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang ahad dipegang dada Bilal bin Rabah, yang menciptakan aku dan yang menciptakan kamu. Ini pendidikan tauhid yang sangat dahsyat. Sebab Bilal rupanya jelek, Bilal miskin, Bilal rakyat jelata, tapi otaknya sama dengan otak yang Allah berikan kepada manusia-manusia pada umumnya. Otaknya sama dengan otak yang diberikan kepada Rasulullah, kepada para nabi, para rasul, kepada para aulia, kepada para ulama, kepada manusia pada umumnya. Sama diberikan otak itu, dibagi secara sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasul SAW melemparkan untuk mampu di mana Bilal mencerna iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, otak Bilal karena sama dengan otak-otak yang lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Bilal paham, kalau aku harus menggantikan keyakinan kepada yang banyak, dan sementara keyakinan kepada yang banyak itu tidak kunjung memberikan pertolongan kepadaku. Susah dari dulu, aku jerit ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, ya Manat, tidak pernah membuat aku menjadi bahagia.
tidak pernah membuat aku menjadi hina. Bahkan ketika aku jual diriku untuk mendapat kebahagiaan, aku ternyata lebih hina lagi. Maka kata Bilal bin Rabah, hanya dengan memasukkan yakin kepada Zat yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang menciptakan apa yang ada, yang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dia adalah yang ahad. Dibandingkan dengan yang banyak Tuhannya yang sedang diyakini oleh Bilal pada saat itu. Maka kata Bilal bin Rabah, sudah, sekarang engkau tidak usah memutarkan penggilian gandum lagi, biar aku yang memutarkan. Bilal bin Rabah Al-Habsyi memulai mengeluarkan keyakinan kepada berhala, masukkan keyakinan hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai langkahnya, ya Ahad, ya Ahad, ya Ahad, ya Ahad. Terbayang oleh Bilal bin Rabah yang menciptakan 7 lapis langit agung, berdiri tanpa tiang, tidak pernah miring, tidak pernah jatuh, yang menciptakan hamparan 7 lapis bumi. Terbayang betapa agung besarnya Allah yang menciptakan apa yang ada dalam 7 lapis langit dan bumi. Terbayang hebatnya Allah. Ada satu yang menciptakan aku dan yang menciptakan kamu. Dari ujung rambut, ujung kaki, tidak ada aku tanpa ada yang ahad yang menciptakan aku. Tapi kemudian Umayyah bin Khalaf tahu Bilal ini sudah merubah keyakinan yang semula terdengar, ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, ya Manat, berubah, ya Ahad. Datang Umayyah bin Khalaf membawa patung yang terbuat dari batu. Bilal, apa yang kau lakukan? Ya Ahad, Tuhan. Tapi ketika mengucapkan ya Ahad, terbayang keagungan pencipta 7 lapis langit, pencipta 7 lapis bumi, pencipta 7 apa yang ada antara 7 lapis langit dan bumi. Terbayang yang menciptakan aku. Subhanallah. Kalau kamu tidak mengeluarkan keyakinan kepada agama nenek moyang kamu, ini kamu tahu patung terbuat dari batu. Kamu akan terbinasa dengan patung ini. Apa kata Bilal? Ya Ahad, Tuhan. Idrokun jazimun bihaisu la yaqau ma'ahu taraddud. Dengan pengetahuan lewat akalnya Bilal yang diajarkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lagi memerankan peta fisik, akan tapi memerankan akal, maka Bilal lebih mantap. Ditonjok, dia punya mulut, robek bibirnya, rontok giginya. Ya Ahad, Tuhan. Lebih hebat lagi, didorong ke tengah terik panas matahari, dijemur, digencet dengan batu, diikat tangan kakinya, dicamuk ujung rambut, ujung kaki, bahkan sesekali dibakar oleh bara api karena ia suka membuat pedang yang dibakar dikenakan kepada kulit Bilal, sehingga ujung rambut, ujung kaki Bilal sudah tidak lagi berupa umat manusia. Sampai berita ini kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar, tebus tuh Bilal. Maka ditebus Bilal. Tertebus, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disempurnakan ajaran agama oleh siapa? Baginda besar Muhammad SAW. Sehingga berujung Bilal ditugaskan untuk menjadi seorang muadzin. Mulai terasa oleh Bilal betapa kehebatan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawal dengan tauhidullah. Begitu, ditugaskan sebagai muadzin. Pak, tukang azan itu namanya bahasa Arabnya muadzin. Tapi di mana-mana yang bertindak sebagai Bilal. Apa hubungan Bilal dengan muadzin? Allah ingin memuliakan seorang yang bernama Bilal, yang telah menghunjamkan Allahu Ahad di dalam hati. Lebih terkenal dengan Elvis Presley, lebih terkenal dengan Rhoma Irama. Betul?
Bilal terkenal di seantero dunia. Di masjid-masjid disebut Bilal, bukan muazzin. Subhanallah. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, kemudian oleh Allah ingin diperlihatkan ke dalam surganya Allah, yang didampingi oleh malaikat Jibril salam. Ketika mendekat ke pintu surga, maka terdengar oleh Rasulullah SAW ada suara di dalam surga. Bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, suara apakah itu? Kata malaikat Jibril, suara terumpah salah seorang sahabatmu. Nabi terkejut. Kalau ada terumpah sahabatnya yang telah masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Dunia belum kiamat, belum boleh ada yang masuk ke dalam surga. Lagi-lagi yang masuk ke dalam surga sendalnya. Masya Allah. Sehingga Rasulullah harus menunjukkan pertanyaannya, sahabatku yang mana? Sahabatku banyak, 124.000 sahabat. Dijawab oleh malaikat, ismuhu Bilal, sahabatmu yang bernama Bilal. Subhan. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifatus saniyah, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maaf Bapak Ibu sekalian, yang ada di benak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ada dalam pikiran Umar bin Khattab untuk duduk sebagai salah seorang gubernur, bukan Abu Hurairah, bukan sahabat-sahabat yang terkenal yang masyhur itu, Abdurrahman bin Auf, bukan. Yang dipilih siapa? Bilal bin Rabah al-Habsyi dipilih jadi gubernur dari hamba sahaya, tidak dilihat sebelah mata. Bukan gubernur Jakarta yang hari ini sedang diperebutkan, tapi gubernur di satu wilayah yang di situ ada bukan batangan emas, tapi lempengan emas. Lempengan dengan batangan beda Pak. Kalau batangan tuh segini, kalau lempengan segede-gede Alaihim Gamreng. Maka dilantik pagi-pagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Bilal bin Rabah menjadi seorang gubernur. Semua sahabat berkunjung kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi. Selamat, kira-kira begitulah. Bilal menetes air mata. Kata Bilal bin Rabah al-Habsyi, kalian menganggap aku ketika tadi pagi dilantik sebagai gubernur itu adalah merupakan kebahagiaan. Tidak sahabat-sahabat. Justru aku ini sedang berpikir, pada saat aku menjadi hamba Allah biasa, aku merasa dua kakiku berada di bibir surga. Tapi pada saat jabatan gubernur disematkan oleh aku, oleh Khalifatus Saniyah, tangan kiriku berada di bibir api neraka. Jabatan gubernur bukan ghanimah, tapi amanah. Kalau aku jadikan ghanimah, mundur kaki yang kedua ke belakang, sehingga aku akan berada di jurang api neraka. Tapi ketika aku jadikan jabatan gubernur ini sebagai amanah, maka aku akan terselamat. Cuma aku tidak tahu apakah aku selamat atau tidak memegang jabatan gubernur ini. Kalau kalian ingin tahu kapan Bilal yang hina dina ini, yang rakyat yang jelata ini mendapatkan kebahagiaan, bukan pada saat dilantik menjadi gubernur, akan tetapi pada saat ditonjok bibirku yang membuat bibirku hancur, gigiku rontok. Aku menjerit ya akhad. Semakin menjerit ya, aku semakin disiksa, didorong ke terik panas matahari. Diikat kakiku, diikat tanganku, digencet badanku dengan batu. Kemudian aku tetap menjerit ya akhad. Tidak sampai di situ, aku terus dicambuk tidak berhenti. Aku menjerit ya ahad, Allah buka hijab kepadaku sehingga Allah nampakkan surga kepadaku. Itulah aku
berbahagia dalam perjalanan hidupku. Subhan. Ini nilai tauhid yang mampu menjangkau sesuatu yang tidak bisa terjangkau. Mudah-mudahan pelajaran tauhid kita setiap pagi seperti pelajaran tauhid yang diberikan oleh baginda Rasul kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi, melingkupi sifat 20 yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi. Waktu sudah membatasi kita, baru wayajibu fi haqqihi ta'ala, wajib indal akli, belum wajib inda syar'i, ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang apabila diamalkan mendapatkan pahala dengan surga, apabila kita tidak amalkan mendapatkan siksa dengan api neraka. Artinya apa? Wajib di sini apabila kita telah tahu bahwa Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda, dia ahad, laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupai satu benda debu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan molekul, bahkan atom, bahkan kalau ada sayun, itu maknanya yang lebih kecil daripada atom, maka Allah tidak sama dengan itu. Allah berbeda, seperti keyakinan Bilal saat diajarkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mendapatkan pahala daripada Allah. Ini wajib yang kedua, mayusabu ala palihi wa yu'aqabu ala tarki. Kita akan mendapat pahala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aqabu ala tarki, dan kita akan diajab dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memiliki keyakinan kepada sifat mukhalafatul hawadits. Bahaya tidak ngaji tauhid. Bahaya besar. La yasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang apabila dia tidak mengetahui siapa yang ia ibadahi. Untuk kita mengetahui siapa yang kita ibadahi, ilmunya hanya pada ilmu tauhid, ilmu yakin, ilmu iman, ilmu ma'rifat. Bohong kalau orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian ia tidak belajar ilmu tauhid. Alhamdulillah majelis Al-Hidayah ini belajar ilmu tauhid dari ilmu-ilmu yang digali oleh para pendahulu kita, sehingga terwujud bahwa apa yang kita wajib yakini dan ketahui itu adalah 20 sifat yang kita sedang berjalan sampai kepada sifat mukhalafatul hawadisi. Ngajinya 1 bulan 1 kali. Iraha bisana, irhabi bisana. Mendapatkan definisi akal saja nggak bisa. Mendapatkan definisi makrifat saja teapal-apal. Idrokun jazimun bihai sulayakou mahud. Diulang-ulang sama Abah. Ada yang apa nggak kira-kira di sini? Teapal. Kata Allah tidak apa-apa. Allah itu baik Bapak. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat kesungguhan. Yang sungguh-sungguh ngaji setiap subuh, setiap ahad keempat di subuh di Masjid Al-Hidayah. Allah melihat mau sholat subuh dan ada pengajian. Ketika meninggal dunia, padahal 20 sifat belum kita dalami, belum kita yakini, Allah akan kumpulkan dengan mereka yang sudah sempurna iman yakinnya kepada Allah. Ini hebatnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau belajar. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat Abah sampaikan, ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam ini agar kita lebih semangat untuk mempelajari ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu yakin, ilmu ma'rifat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang baik daripada Allah, yang salah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan hanya yang baik saja yang sampai ke telinga Bapak dan ke hati Bapak. Yang buruk oleh Allah dipendam. Oleh karenanya harus ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika doa ini yang baik yang dibawa, yang buruk yang ditinggalkan. Tapi jangan sendal orang yang baik yang dibawa Pak ya, begitu. Sendal kita yang jelek yang ditinggalkan. Bukan itu maknanya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.